Salam kerahiman. Hari ini temanya menyenangkan Yesus. Kita bisa baca di 1563. Pada saat itu juga, aku melihat diriku sendiri seperti di dalam suatu istana. Jadi ini Suster Faustina lagi sharing ya. Dan Yesus mengulurkan tangannya padaku, mendudukkan aku di sampingnya dan berkata dengan ramah, "Mempelaiku, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan hatiku." Ini satu konfirmasi yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Bukan hal-hal besar yang dia lakukan, tapi dengan kerendahan hatimu. Pasti dia nyatakan, dia lakukan dalam hidup dia sehari-hari. Dan yang dikatakan oleh Yesus, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan aku. Jadi kalau kita juga mau menyenangkan Yesus, lakukanlah kerendahan hati. Coba lihat apa yang dialami oleh Suster Faustina. Dia melihat dirinya ada di dalam istana, Yesus mengulurkan tangan dan mendudukkan aku di sampingnya. Itu semua dialami oleh Suster Faustina karena kerendahan hati yang dia lakukan. Dan itu menyenangkan Yesus. Kepapaan yang paling besar pun tidak akan menghalangi aku untuk menyatukan diriku dengan suatu jiwa. Yesus katakan, baik kepada Suster Faustina, juga kepada kita semua. Kita yang tidak berdaya, kita yang papa, kita yang gak punya apa-apa, kita yang berdosa. Tapi kepapaan kita tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk menyatukan diri dengan suatu jiwa. Sebaliknya, di mana ada kesombongan, di situ aku tidak ada. Yesus dengan sangat jelas berkata hal tersebut buat kita semua. Kalau kita sombong, pasti Tuhan gak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita rendah hati, Tuhan menjadi senang. Dia membuat kita ada di istana, suatu suasana, suatu situasi yang menyenangkan. Bahkan Yesus mengulurkan tangannya, mengajak kita duduk di sampingnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang-orang yang rendah hati. Mari kita sama-sama berusaha terus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena dengan rendah hati, satu, kita menyenangkan Tuhan. Dua, kerendahan hati yang kita lakukan bukan menurut saya. Sering ya orang bilang, saya sudah rendah hati. Saya sudah rendah hati. Tapi kerendahan hati yang dimaksud di sini adalah kerendahan hati dari kacamata Tuhan. Karena dikatakan oleh Yesus, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan aku. Jadi yang menilai itu Tuhan, bukan kita. Kita sering katakan, saya sudah rendah hati, saya sudah mengalah, saya sudah tidak mempersoalkan masalah yang ada, saya sudah rendah hati. Tapi apakah betul rendah hati? Atau sebaliknya itu satu kesombongan? Ada satu cerita ya, ada seorang teman, dia merasa kok dia dikeluarkan dari grup. Dia protes, dia komplain, kenapa saya dikeluarin dari grup WA ya? Ya otomatis adminnya juga jadi bingung, siapa yang mengeluarkan dia, kenapa dia dikeluarkan ya. Jadi dicek ya, dicari tahu. Ternyata tidak ada yang mengeluarkan dia. Yang terjadi adalah mungkin dia salah pencet, justru dia yang mengeluarkan dirinya sendiri dari grup WA tersebut. Tapi awalnya ya dia komplain, dia marah-marah. Kita jelaskan bahwa nggak ada yang keluarin kamu. Kamu yang keluar sendiri, bukan kita yang keluarin.
ya mungkin saya salah, tapi saya mau masuk lagi. Karena dia yang keluarkan, otomatis tahapan masuk laginya tidak semudah asal invite. Mungkin harus tunggu 1-2 hari. Tapi mungkin yang jadi permenungan adalah evaluasi diri. Karena pada saat dia katakan saya nggak keluar, siapa yang keluarkan saya, kan sudah mulai menuduh. Apakah itu sifat kesombongan? Atau dia katakan, oh ya saya salah, saya sudah tua, mungkin saya salah pejet. Apakah itu sudah pengakuan kerendahan hati? Atau minta supaya kita menerima excuse dia? Itu semua proses ke diri masing-masing. Apakah saya sungguh sudah rendah hati? Nah, kerendahan hati itu bukan dari kacamata saya, tapi dari kacamata Yesus. Walau papa, walau tidak berdaya, walau tidak bisa apa-apa, walau berdosa, tapi hal itu tidak menghalangi Tuhan untuk bersatu dengan jiwa tersebut. Kalau jiwa tersebut menyadari kesalahannya, jiwa tersebut menyesal dan bertobat. Dan yang keempat, Yesus dengan jelas katakan, sombong, aku tidak ada di sana. Itu aja yang menjadi renungan kita hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.